kiri. Mereka adalah tim komunitas ex rekrutannya Supra Papa yang masih eksis sampai sekarang, hanya berbeda seragam karena mereka sekarang berseragam Dragon Phoenix. Dengan online-nya mereka di divisi 2 ini harusnya memang gak jauh beda-beda gitu loh, perasaan mereka sama kayak ikut-ikut turnamen kayak Royal Combat dan yang lain-lain. But somehow di area Shrine di sini sudah ada tim fight antara Ecobriel bersama dengan Bigetron Rasengan. Kali ini harus fight di early rupanya anak-anak dari Ecobriel melawan Bigetron Rasengan. Sudah sempat ada suara-suara tembakan yang dikeluarkan dari kedua tim ini. Tentara Asuna baru hanya mendapatkan satu senjata saja. Udah all in aja nih dari kedua tim, empat-empatnya semuanya ada di area Shrines ya. Ya, betul banget area Shrines, dan juga rupanya Asuna udah memberikan critical damage yang cukup sakit ke arah GX di depan sana, di mana Bigetron pun dipaksa untuk coba untuk set up posisi lagi. Terlihat di sisi sebelah kiri sudah ada satu orang udah mulai masuk dan membaca lagi pergerakan Iko itu ada di mana, dan sambil ngeplank juga lewat sisi sebelah kanan bawah area patahan dari Bigetron. Mereka nggak mau ngendurin serangan walaupun mereka tuh kayak harus berjuang sedemikian rupa lagi, dan terlihat juga daripada Asuna udah mulai menggeber lagi dengan senjata UMP, tetapi dari SGX sudah mulai masuk. Di sisi lain juga Arul berhasil mendapatkan Besto, high dance-nya berhasil juga menumbangkan seorang Arul, dan kali ini Eiko dipaksa untuk putar otak apakah dia bisa untuk nge-clutch atau dirinya yang di-clutch oleh musuh. Namun juga dia bakal kedatangan tim tamu Seskoboba yang siap mengucamkan puru. Eiko Asuna kali ini tanpa disadari udah kedatangan tamu lagi, masih bisa untuk di-revive Cleopatra. Depan sana Mersnya pun tumbang, di mana Rise menggunakan senjata double vector bakal tertekan kali menggunakan krononya, siap mengucapkan lagi, tetapi malah dia di-clutch dan Indias Riders dia bakal berdarah. Kedatangan tim baru lagi, Evos Immortal bakal jantung baik. Mendapatkan 3 orang kali ini dari belakang. Fabian menjadi last man standing, di atas saya enak banget dengan S16. Kedatangan 2 orang lagi daripada Evos Immortal yang bakal siap untuk merecoki dan bikin Rasengan menyusul Ecobriel di peringkat ke-11. Aduh. Ecobriel ya lagi-lagi stack 12. Memang ini bukan hasil yang diharapkan, tapi apa daya, itu yang sudah dilakukan dan sudah seperti itu kenyataannya. Ecobriel dan juga anak-anak dari MBR barusan. Bukan MBR. Bigetron sama-sama merah sih. Tadi juga gue sempat ngelihat ada notif MBR yang kali ini baru turun di area Shrines, baru mendarat juga di area Shrines. Ya, betul banget. Gak ada yang salah menurut gue dari kedua tim, untuk dari Ecobriel sendiri ataupun dari si Bigetron Rasengan sendiri, karena memang orang ketiga sih yang biasanya harusnya disalahkan. Betul banget. Itu sebetulnya dari Bigetron Rasengan sendiri udah bisa kayak pure murni menang 4 lawan 4 lawan Ecobriel, tapi memang dengan adanya datangnya Seskoboba, belum lagi tadi ada 2 player EVOS yang datang, itu yang benar-benar ngeganggu si anak-anak dari tim Bigetron Rasengannya. Sementara itu Bocil tidak bisa berlari dari senggapan seorang high dance dari dalam. 2 orang dari tim MBR Epsilon sangat-sangat low. Sudah ada lemparan dengan sebuah flash freeze, tapi belum berhasil menemukan seorang high dance rupanya di arah dalam. Ya, betul banget. 2 orang kali menyusul juga daripada MBR Epsilon, Besto dengan high dance. Apakah dari MBR ini meniru dari cara bermainnya EVOS Mortal, yang mana mereka juga kali ini hanya berdua high dance dengan juga Besto. Kali juga di sisi 2RR9 dengan senjata sniper ya, yaitu M2B berhasil mempick off Dewa Hujan lain kali, atau Dewa Hujan yang bosan ditumbangkan begitu aja, dan juga Zero serta Seskoboba belum terlalu jauh melakukan split positioning, masih ada di perbukitan, dan perbukitan seperti ini tuh masih enak banget. Terlihat itu dia Besto udah terkena granat, harus di revive lagi dan lagi. Granat kedua udah mulai diajukan, itu Gedai berhasil mendapatkan Besto dengan juga senjata MX2B sniper Baretta kali ini. Yes, masih belum melepaskan ya anak dari Seskoboba. 2 orang yang sebetulnya udah jadi informasi pasti kalau di area bawah itu emang ada 2 orang, dan pada akhirnya setelah terlalu lama ditahan dan gak dapat ya udah dilepasin aja. But somehow in another place di sini ada Kelvin yang harus terculik oleh seorang Reva sendirian saja, entah untuk rekan-rekan dari tim Bonafide ada di area sebelah mana, tapi di sini harus terculik 1 orang Kelvin, dan rupanya kita juga melihat di area atas sudah ada Aura Ignis
yang juga sudah mulai menonton menuju ke arah bawah. Ini dia ternyata posisi anak-anak dari tim Bonafide yang tadi satu orang Kelvinnya harus terculik di area luar. Harusnya masih bisa untuk diselamatkan dengan kondisi masih di 5 menit pertama, dan juga penyebaran dari setiap tim juga masih belum terlalu rapat, jadi masih ada opsi untuk rotasi dan melakukan revive untuk menghidupkan seorang Kelvin kembali. Tapi kita di sini melihat anak-anak dari Bonafide pun sedang melakukan farming dari glue wall ya, menggunakan Mr. Wager untuk menambahkan jumlah glue wall. Tapi di sini Blake berhasil memberikan sebuah headshot yang langsung memecahkan ubun-ubun dari seorang Ajix, langsung juga dipulangkan ke arah lobby. Melihat dikit kepala kena, langsung auto knock, gokil ini Black ini. Wah, kayaknya di kompetitif major helm level 4 harus dikeluarin cepet-cepet dah. Harus cepet banget dikeluarin. Karena tadi tuh critical damage-nya besar banget kan, langsung 400 langsung buset. kena begitu aja loh. 400 banget damage-nya, dan gue tuh kayak nggak nge-expect banget bahwa si Black ini baru aja nge-scope langsung dapatin headshot. Iya, Berarti, wah banget ini. Gua nggak kaget sama damage-nya sih, justru gua kaget adalah ketika dia nge-scope ngelihat satu orang langsung kena kepalanya gitu loh. Aduh, Kenzi pun ternyata tumbang di arah atas. Ada seorang Mal langsung terending oleh Raka. Rupanya dia juga masih melihat ke arah tim Aura Ignis yang gua kadang-kadang tadi bahaya buat DG, malah Ignisnya kali ini dihimpit oleh 2 tim. Yaps. Dan karena mereka nggak mau terhimpit juga, karena mereka nggak mau terpulangkan yang ketiga kalinya di peringkat yang cukup berada di bawah. Jadi dari Aura ini sendiri, mereka itu kayak memutuskan kita berpindah dulu aja, berpencar seenggaknya sama-sama mencari koin agar bisa merevive 2 orang teman kita yang udah ke pick off lagi tentunya. Dan kali ini dari UNB yang baru aja tadi ditampilkan, dimana UNB bakal coba untuk menjumpa atau say hello kepada Rans. Easy peasy menjadi objektivitas mereka, dikejar begitu aja karena dari Rans juga udah berpencar, satu ke kiri satu ke kanan, dan easy peasy-nya adalah benar-benar sekarang scanner bakal diaktifkan dan juga bergerak menuju, tetapi nggak ada pun satu langkah pasti. Topek pun berhasil mengeliminasinya, Bigan. Ya, terpisah agak sedikit lebih jauh dan menjadi free kill untuk seorang Topek. Dan tentunya harusnya masih bisa untuk diselamatkan lagi. 2 orang ternyata sudah terculik dari tim Rans Esports. Sementara Easy Peasy yang baru aja keculik. Easy Peasy ini penggantinya Marsha. Iya, Marsha, Easy Peasy. Cengnik, nama dia PJ Akbar. Mendapatkan MVP di round sebelumnya 4 kill dengan 1080 damage, dan kali ini 2 orang tersisa dari Rans akan berusaha untuk mencari spot terbaik untuk melakukan revive, berjalan-jalan di Kalahari melalui area pinggir, area samping, dan oh iya, ternyata Dragon Phoenix masih ada di area bawah. Mereka melewati area tersebut, dan kalau misalkan mereka benar-benar mau ngelewatin mah cuek dengan area desabnya, mereka masih bisa aman-aman aja. Tapi gua nggak tahu apa yang dilakukan oleh Rama. Ternyata dia hanya memisahkan dirinya saja sendirian. Dia turun dan tidak mengikuti Iki. Dan gua ngelihat juga pergerakan dari Aura Ignis pun melakukan hal yang sama, berpisah. Sementara satu orangnya di sini sudah di take posisinya oleh UNB. Seharusnya kali ini satu orang yang mencoba mengurung dirinya harus tumbangkan seorang sensei kali ini, tapi bakal sulit untuk Aura Ignis sendirian saja. 2 orang tumbang kali ini. Akankah menjadi yang ketiga? Tapi sayangnya Rian harus terkena down. Oh my god, perlawanan yang sangat-sangat luar biasa. Hampir banget, seandainya aja masih ada gol dari Adrian. Kayaknya tuh masih ada satu masih ada chance besar banget dia bisa ngeratain tim UNB, karena terlihat juga dengan SP yang udah low, dia bisa menculik sekitar 2 orang. Ketika dia bisa pop up glue wall dan glue wall dia masih ada, mungkin itu beda cerita. Bisa aja dia nge-kelas satu squad ini dengan perjuangan yang benar-benar besar. Tetapi gue salut sama UNB yang dia itu sadar ya,
dia tuh sadar gue mending kita ke kelasnya barengan karena kalau sendiri-sendiri resiko terculiknya tuh gampang banget. Dan dari papan kanan kalau gue lihat EVOS Immortal masih sama UNB selisihnya 10 poin dan juga DG Sertara 1 poin. Aura sama Dranix ini dua naga ini berbagi angka 37. Bonafide-nya sama Dewanya sama-sama 36. Eko sama Bigetron Rasengannya sama-sama 7. Ini malam minggu kenapa poinnya berjodoh kayak gini ya? Ngomong-ngomong nih, ada apa nih? Ngapa nih? Kok bisa samaan gini kan janjian apa gimana kok torehan poinnya tuh bisa berjodoh gitu di malam minggu gini ya? Dua-dua lagi ya. Iya ampun. Aduh. Tapi kalau ngomongin soal berjodoh-jodohan apa enggak tadi tuh ada satu orang dari tim Rans ya di mana Rama kayaknya udah bakal dekat dan Dewa udah menghidupkan satu playernya lagi. Kalau kita lihat yang udah mengumpulkan 6 poin eliminasi di mana 4 yang disumbangkan oleh Kupol. Yang sebelumnya Kupol udah kecuali tetap Kupol bisa dihidupkan kembali serta Dewa United bakal menjadi destinasi mereka kali ini untuk diratakannya. Dan kalau gue lihat dari SAS ya benar-benar aware kayaknya bahwa keberadaan musuh di area bawah di mana Dewa Ubed masih santai di area patahan granat di apa ya lemparkan satu granat boom. lagi masuk. Alright. Itu dia cukup mendistract dan dari belakang area Foundation ada tembakan balasan untuk melakukan covering karena temannya rupanya daripada Dewa Rens yang udah benar-benar sigap serta gedai dari sisi sebelah kanan sambil mencari celah untuk melakukan tembakan lagi karena mereka sambil meraba-raba di mana aja ada musuh yang nembakin karena mereka bersabar melihatnya Bigat. Ya masih apa ya belum terdetek juga dengan scope auto aimnya. Hanya tembakan-tembakan untuk melepaskan prediksi kalau misalkan damage-nya kena atau enggak. Jadi masih belum bisa benar-benar dapetin tapi gedai. Dengan upaya flanking yang dilakukan berhasil menculik satu player dari tim Dewa United. Dan kali ini posisi dari tim Dewa United agak sedikit terjepit oleh satu tim dan juga zona yang ada di belakangnya. Bahkan UAV juga mengintai ke arah mereka. But somehow dari kedua tim yang sedang bersinggungan ternyata dari kedua tim ini tidak sama-sama di dalam zona. So mereka bakal bergerak melalui jalan yang lain untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Sebelum 1 menit lagi zonanya akan segera menyusut. Tetapi pergerakan dari Bocil ingin menuntaskan dengan cepat karena dia sudah mulai berarah ke arah depan. Bamsnya pun berhasil ditumbangkan oleh Kupel. Dan di luar dugaan yang ngeras itu Bocil yang dapetin si Kupel. Nggak apa-apa Natbet tetapi Hajiknya kali ini lagi dan lagi bikinnya dua naga ini udah berjumpa kembali. Meet up lagi mereka berdua walaupun kali ini sang auranya harus diculik satu orang ya. Karena emang tadi aura sisa 2 orang si pas tadi dikunci satu yang di headshotin sama si Black. Terus yang di kill sama Dranix dari arah atas sisa 2. Terus pada misah tuh Galang, Adrian udah berhasil diripin lagi ya. Galang yang sisa sendiri yang emang benar-benar bisa ditugasin buat nge-revive lagi. Dan jadi PR-nya adalah di waktu yang udah 13 menit kayak gini zonanya udah nyempit banget gitu loh, mau resource nyari resource-nya ke arah mana itu bakal jadi susah banget untuk 2 player dari Aura yang baru saja hidup. But kita melihat di sini ada EVOS Immortal yang sudah berhasil untuk mendapatkan satu buah panggung kematian. Sementara di bawah mereka bakal menahan pergerakan seorang Chester. Bocil mendapatkan Dewa Hujan, berhasil ditumpangkan topek jaga terkena Rain. Harus sudah terumpangkan Karlobi. Rasya mengajukan sebuah vehicle di arah jauh sana. Susana tumbang oleh RR9. Jatra pun harus sudah terjatuh di arah yang lain. Tadi arah mana Susananya harus sudah terpulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini 3 orang tersisa dari Dragon Phoenix yang kali ini juga sedang melepaskan tembakan menuju ke tim UNB yang sebelumnya mereka sudah ada dalam zona hanya mengandalkan glue dan juga batu yang bisa mereka manfaatkan untuk stay terlebih dahulu di dalam zona. Di arah lain ternyata ditumbangkan seorang Andrik Karma diterima, tapi di arah lain Aura Galang berhasil merupakan satu player dari Dewa United. Jatranya tumbang. Di sini kali Recklessnya tersisa sendirian satu player pelontar seorang Haidans yang lagi coba dikeker terlebih dahulu miss. Seharusnya Reckless pada akhirnya tumbang sudah di posisi ke-9. MBR tim yang belum mendapatkan buyar tapi selalu konsisten secara placement masih bisa untuk hidup kembali. Aura Ignis tumbang di posisi ke-8. Ransnya harus tereliminasi ternyata.
Sementara Drege bakal melakukan rush ke arah tim EVOS Immortal yang hanya menyisakan satu saja. Sepertinya kali ini tumbang sudah di posisi ke-6, berhasil tumbangkan oleh tim DG Esport. Masih mantap juga karena di sana tim UNB yang berupaya untuk masuk ke dalam zona. Masih ada critical damage diberikan oleh seorang Made GV, berhasil menemukan satu orang. Ada pemasangan sebuah glue wall dan berhasil untuk melakukan ini ke seorang Topek. Satu kill tambahan kali untuk tim DG, 6 poin eliminasi di sebuah panggung kematian, menahan pergerakan dari Smiley yang tidak bisa smile karena ada pelontar boom dari Andrik, berhasil untuk merupakan seorang Smiley. Rupanya di sana yang lagi tiduran tidak nyenyak rupanya karena diberikan sebuah ledakan yang sangat-sangat menyakitkan. Sementara Rehan juga di sana sedang melepaskan tembakan ke arah Sesko Boba, tapi di sana Rehannya harus sudah ditumbangkan juga. Kelvin kali ini bakal coba untuk melakukan upaya penyelamatan tanpa kita sadari rupanya Sesko Boba sudah berhasil mendapatkan 11 poin eliminasi di map yang panas kali ini. Iya, sudah cukup banyak banget, apalagi placement mereka masih masuk ke dalam top 5. Penggunaan satu vehicle Sensei-nya pun terjatuh. Tim UNB dieliminasi di posisi kelima, menyusul pesaingnya yaitu EVOS Immortal di peringkat ke-6. Dan kali ini dari Calvin berhasil dihidupkan Bonafide, masih ada 3 playernya. Dan gua ngelihat di sisi lain MBR Epsilonnya masih ada di dalam zona. Enak banget mantekinnya. Apakah kalah hari kali ini akan jadi hari bagi MBR Epsilon? Karena DG pun bergerahan perlahan tapi pasti bergeraknya masuk ke dalam zona, berada di daerah Groding. Enak banget untuk mantekin musuh, apalagi penggunaan S16 dari seorang Andrik dari atas sini udah juga siap mantekin. Dan Chesternya pun harus terjatuh, terculik begitu aja di tangan Bonafide, di mana Rehan sudah menculik 2 orang sekaligus. Kedainya pun tumbang. Begitu juga dengan Chester yang udah berhasil di revive. Besto, Tuarna, Nine, Winezi serta juga Haidans udah bakal bersiap banget dari MBR kali ini, Bigan. Yes, zonanya sudah menyusut. Sementara PR dari MBR adalah menahan pergerakan dari segala arah. Hati-hati kalau misalkan ada pelontar masuk, ini yang bakal jadi bahaya untuk anak-anak dari MBR. Di sana rupanya Haidan berhasil merupakan 2 orang dari tim Sesko Boba, sampai akhirnya ditumbangkan, dipulangkan menuju ke arah lobby dengan 1 buah pelontar saja rupanya di sana. Dan kali ini kita melihat masih ada Bonafide yang tersisa sendirian. Sementara DG mendapatkan grounding yang paling tinggi. Andriknya tumbang, terkena pelontarnya sendiri, miss rupanya. Rehan masih terus berupaya berlari menyelamatkan diri meskipun sulit. Masih ada gelualan sampai akhirnya tumbang seorang Besto. 2 tim tersisa. DG-nya terlalu tinggi di arah atas. Haidan coba predik pelontarnya ke arah atas, jepret. Masih belum berhasil mendapatkan, tapi kali ini hanya memberikan damage yang sangat-sangat sakit ke arah seorang Made GV. Tapi peluru pelontarnya udah habis seorang Haidan. Coba ganti dulu senjatanya. Sementara di sana Besto harus terknockdown. Ada granat juga menuju ke arah seorang Haidan. Ada Reva di arah Haidan yang malah tumbang. Rupanya Andri kali ini sangat-sangat menyulitkan, pergerakannya sangat luar biasa. Tiba-tiba ada di atap rumah, tidak terprediksi, tapi MBR-nya gagal. Buya dan DG berhasil mendapatkan Buya dengan cara-cara yang sangat-sangat tidak tertebak.